Isu lingkungan hidup menjadi salah satu tema yang diangkat dalam debat Cawapres 21 Januari 2024 mendatang. Sebelum menyaksikan debat Cawapres hari Minggu besok, Grita Anindarini dari Indonesian Center for Environmental Law dan Laitania Belajandam dari Healthcare Without Harm Asia menyoroti beberapa hal yang harus jadi perhatian pemilih. Ninda berharap paparan ketiga Cawapres tidak terbatas pada program, tapi juga langkah konkretnya. Sebenarnya aku ingin mendengar tadi ya, sesuatu yang lebih ke how to-nya, bagaimana sesuatu yang lebih konkret. Aku berharap apa yang ada di debat keempat besok itu bukan sesuatu yang sudah kita baca dalam dokumen visi misinya gitu, tapi sesuatu yang emang baru, yang memang dalam dokumen visi misi tersebut ya tadi aku bilang kapan, misalnya berapa, dan caranya seperti apa, misalnya itu kan yang tidak ada di dalam visi misi. Aku harapannya kita bisa mendengar seperti itu, dan harapan ini sebenarnya bukan hanya kepada paslon gitu ya, tapi juga kepada panelis untuk bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengeksplor hal-hal yang lebih detail gitu. Harapannya ketika itu tidak menjadi satu topik khusus, itu tetap harus dieksplor dalam debat besok. Jangan sampai isu ini menjadi second issues gitu, jangan sampai isu ini jadi isu kedua yang pada akhirnya luput untuk diperbincangkan gitu. Sementara Belay mengajak para pemilih untuk memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan yang diambil para paslon dalam membuat atau menjalankan sebuah program. Prinsip-prinsip apa saja yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa aksi iklim di 5 tahun ke depan dan seterusnya itu cukup untuk menangani krisis iklim yang kita hadapi. Yang pertama adalah nature-based and community-based solutions. Nature-based yang dimaksud di sini adalah solusi-solusi iklim yang alami gitu ya, atau berbasis alam. Dalam artian, iya kita perlu melihat kemajuan teknologi, iya kita perlu melihat kemajuan infrastruktur gitu ya dari untuk solusi-solusi iklim, tapi nature-based solution, solusi-solusi di mana kita melindungi alam yang masih ada, alam yang membantu untuk meregulasi iklim yang sedang tidak stabil ini, itu merupakan solusi yang perlu diprioritaskan. Dan specifically untuk Indonesia yang merupakan negara dengan luasan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, kita perlu melihat komitmen dan keseriusan untuk melindungi hutan-hutan Indonesia yang masih ada. Simak obrolan selengkapnya hanya di Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.